Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holilahiyatun Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen kurikulum merdeka. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan asesmen. Jadi, asesmen itu merupakan suatu rangkaian proses atau kegiatan untuk mengumpulkan atau mengolah informasi agar memberikan keputusan terhadap hasil belajar siswa. Nah, sedangkan asesmen kurikulum merdeka merupakan suatu penilaian terkait tentang pengumpulan informasi untuk memberikan keputusan terhadap program kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, selanjutnya ada prinsip asesmen. Prinsip asesmen ini ada 5. Yang pertama, prinsip asesmen ini merupakan bagian terpadu. Jadi, asesmen ini dapat memfasilitasi pembelajaran dan asesmen ini juga dapat memberikan informasi umpan balik antara guru, peserta didik, dan juga orang tua. Nah, yang kedua, prinsip asesmen ini asesmen harus dirancang sesuai dengan tujuan. Jadi, setiap asesmen itu pasti memiliki tujuan. Nah, yang ketiga, prinsip asesmen ini, asesmen harus dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya agar asesmen itu dapat memberikan informasi yang baik dan valid kepada peserta didik dan juga orang tua. Yang keempat, asesmen ini sebaiknya berbentuk tugas. Dan yang kelima, laporan kemajuan hasil peserta didik itu bersifat informatif. Yang bersifat informatif itu, laporan hasil pembelajaran peserta didik itu dapat memberikan informasi kepada peserta didik dan juga orang tuanya. Selanjutnya, tujuan asesmen. Jadi, tujuan asesmen ini dapat dilihat dari 2 hal. Yang pertama, asesmen non-kognitif, dan yang kedua, asesmen kognitif. Nah, untuk asesmen non-kognitif ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, untuk mengetahui aktivitas belajar siswa selama di rumah. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi keluarga siswa. Yang keempat, untuk mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan yang terakhir, untuk mengetahui gaya, karakter, ataupun minat belajar siswa. Nah, selanjutnya, tujuan asesmen kognitif. Yang pertama yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi pencapaian kompetisi siswa. Yang kedua, menyesuaikan antara pembelajaran siswa dengan kompetisi rata-rata siswa. Dan yang terakhir, memberikan remedial ataupun pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetisinya berada di bawah rata-rata. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu ada jenis asesmen. Jenis asesmen ini ada 2. Yang pertama, asesmen non-kognitif, dan yang kedua, asesmen kognitif. Asesmen non-kognitif ini biasanya dilakukan di awal pembelajaran. Nah, biasanya ini untuk menggali karakter, psikologi, dan juga sosial emosi siswa, juga untuk mengetahui latar belakang pergaulan siswa, untuk mengetahui gaya, karakter, dan minat belajar siswa itu seperti apa. Nah, yang kedua, untuk asesmen kognitif ini ada 2. Yang pertama, asesmen formatif, dan yang kedua, asesmen sumatif. Asesmen formatif ini biasanya dilakukan pada saat pembelajaran itu berlangsung untuk mengetahui proses pemahaman siswa itu seperti apa. Jadi digunakan asesmen formatif. Nah, yang kedua ini ada asesmen sumatif. Biasanya asesmen sumatif ini metode penilaian yang digunakan pada saat di akhir pembelajaran. Nah, bentuk asesmen formatif dan sumatif ini ada 2.
Yang pertama ada bentuk tertulis dan yang kedua ada bentuk tidak tertulis. Bentuk tertulis ini berupa esai dan juga tes tulis. Nah, sedangkan untuk bentuk tidak tertulis ini seperti diskusi kelompok, presentasi, dan juga tes lisan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Holilahiyatun Nisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.